Terima kasih, Anda masih bersama kami Damen Saku dan kita akan lanjutkan lagi untuk menyimak pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Kang Rashid. Kami persilakan Bapak Harmon. Terima kasih atas tema yang sangat inspiratif. Saya ingin bertanya, dalam membangun kepekaan pada hati kita sebagai introspeksi, bagaimana kita membedakan adanya satu musibah atau kehancuran ini merupakan azab dari Allah, misalnya karena salah menempatkan pemimpin dan lain sebagainya, atau ini sebagai ujian. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kang Rashid. Terima kasih. Pemirsa dan pemirsa TV yang dirahmati Allah, para tamu Allah Masjid Al-Muhajirin Cimanggis Depok, izin mungkin dalam konteks ini mari kita bedakan definisi apa itu musibat, apa itu ujian, apa itu azab. Karena kita suka memandang, oh ini mah azab, oh ini mah ujian. Punten, ada 4 istilah, ada ujian, ada musibat, ada fitnah, dan ada azab. Mudah-mudahan dengan memaparkan ini bisa menjawab pertanyaan Bapak. Kalau ujian itu sebagai bentuk cinta Allah kepada umatnya. Seorang guru, siapkan besok ujian matematika kelas 6 SD katakan. Itu dia berikan ke kelas 6 SD. Apakah ngasih ujian itu sebuah kezalimankah, penganiayaankah? Tetapi ujian tersebut adalah membuatnya supaya naik kelas. Betul tidak? Cuman ujian itu banyak, ada ujian nikmat, ya. Ada ujian taat. Nikmat itu ujian, taat itu ujian. Ada ujian maksiat. Ya, ada ujian, maka pun sekali itu ujian. Ujian itu namanya buat naik kelas. Yang kedua musibat. Jadi kalau ujian datangnya dari Allah buat hamba. Berhakkah murid muji guru? Ya bisa. Berhakkah makhluk muji Tuhan? Berarti yang berhak memberikan ujian hanya pencipta kepada hambanya. Kita masamina wa atona, enggeh ya Allah, siap ya Allah. Kang Rashid sholat, siap ya Allah. Kang Rashid sedekah, siap ya Allah. Kang Rashid kurban, siap ya Allah. Jangan reject atuh. Sami'na wa atona. Itu ujian. Yang kedua punten ada musibah. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalau musibah biasanya ada sebab dari hamba kepada pencipta. Dari bawah ke atas. Kalau ujian dari atas ke bawah. Contoh nyimpen handphone yang mahal teh ya, gitu ya. Yang 13 juta di pinggir meja. Simpen gitu. Padahal dia punya anak usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Udah rajin gitu ya, usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dia simpan di pinggir meja gitu ya. Dia lari bolak-balikan bu, lari. Kenalah ke meja, jatuh itu handphone, pecah. Marah dia. Nah kamu tidak dilihat, matamu disimpan di mana nak? Oke. Ujiankah, fitnahkah, musibahkah? Musibah. Siapa yang menyebabkan jatuh? Keteledoran sang pemilik handphone. Mau dialamatkan ke Allah ini? Allah ngasih azab kepada saya. Bukan azab itu mah. Itu musibah. 2. Masih ada waktu kan? Ketiga fitnah. Wal fitnatu asaddu minal qat. Fitnah itu punten. Satu klaster ada sekitar 40 rumah kakak, 40 kakak. Tapi di nomor 5 dipakai judi, dipakai jinah, dipakai maksiat. Ini calik wae, ndelohom wae. Diam saja, tidak negur pasatpamnya, tidak negur kiainya, diam saja. Dia takut, dia kan bangsawan, takut negur, nanti donaturnya gak turun. Oke, pembiaran kepada kemaksiatan itu fitnah. Dan kalau fitnah merajalela, izin punten, azab itu turun Pak. Dan kalau turun bukan kepada pelaku maksiat saja, turun seklaster tak kena. Ya Allah, kan saya tidak maksiat cuman dia, kamu tidak negur. Terakhir, musibah, ujian, fitnah turun ke umat yang beriman. Tetapi yang keempat, azab. Nah, kalau azabnya khusus bagi orang kafir. Semua ini adalah bisa ujian, bisa musibat dan fitnah.
La haula wala quwata illa billah. Baik, terima kasih. Kang Rasid, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Abdul Syukur yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Syukur. Dari dua penceramah ini luar biasa, di pengunjung ini dari temanya TV One luar biasa. Damai Indonesiaku ini dengan tema siaran langsung TV One yaitu tanda-tanda sebab kehancuran suatu negeri. Maaf saya pakai pek-pekan ini. Tadi semua contoh dari surah Yunus dan semua dalam Al-Quran pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, kita adalah umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Merkinding nih, saya belum mau ngomong sudah merkinding. Jangan sampai menimpa pada negeri kita ini yang sedang tidak baik-baik saja. Yang akan saya tanyakan, bagaimana untuk mayoritas penduduk muslim terbesar dunia ini ada figur yang bisa dipanuti. Ayo pada doa, ayo salat malam. Ntar Mbah ngomong dikira munafik. Baik, saya belajar bisa dipersingkat karena waktunya ya, sangat singkat. bagaimana perlu ada figur dari seorang yang percaya. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara figur ini sangat subjektif sekali. Mungkin Kiai bisa memberikan ciri-ciri figur yang semestinya bisa memimpin dengan negeri yang adil tadi, Kiai. Ya, bila mereka takut kepada Allah, itu menjadi syarat mutlak. Maka mereka pasti akan menjadi orang yang amanah dengan apapun yang dia emban. Saya jadi teringat tentang Utsman bin Affan ketika beliau jadi khalifah. Qailulah beliau, tapi bukan di rumah. Beliau di masjid. Ini diceritakan oleh Abu Nuaim al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Auliya. Khalifah tidur di masjid. Dan beliau tahu bahwa bagaimana semua kepemimpinan yang telah Allah amanahkan itu akan dimintakan tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Maka kita hanya bisa berharap semoga Allah kesian sama kita. Supaya Allah hadirkan orang-orang yang akan memegang negeri ini atau yang saat ini sedang berkuasa benar-benar mendapatkan hidayah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita menjadi aman karena ada sebuah hadis qudsi. Ketika Allah memberikan apresiasi kepada mereka yang masih lisannya nyebut la ilaha illallah. Laula man qala la ilaha illallah la sallattu jahannama ala ahli dunya. Kalau saja bukan karena ada yang masih mengucapkan la ilaha illallah, sudah aku berikan kuasa kepada neraka jahanam untuk menghancurkan penduduk dunia. Jadi sampai saat ini memang tidak ada pilihan lain kecuali adalah kita banyak bermunajat meminta kepada Allah supaya saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, mereka yang sedang ambil bagian dalam mensukseskan memberikan kesejahteraan buat negeri ini, mereka selalu diberikan kekuatan. Dan mereka menjadi selalu ingat bahwa mereka berjuang buat rakyat Indonesia dan bukan buat pribadi atau golongan. Mudah-mudahan itu manfaat. Nah, Kiai, masih ada satu pertanyaan lagi. Ketika kita kaitkan, kita sandarkan kepada Al-Quran dan hadis, ini nasihat untuk kita semua, khususnya negeri ini. Kita saat ini secara nyata sampai pada level seperti apa? Apakah kita negeri yang memang diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, atau nanti seperti tadi ada bencana yang justru itu menjadi nasihat bagi kita? Saya berguru banyak kepada Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan banyak kitabnya. Dan akhirnya saya juga berguru secara langsung kepada Tuan Syekh Imam Ghazali. Bahwa kita terus punya harapan, ada namanya Ar-Roja. Betapapun keadaan kita, kita harus syukuri. Dan saya melihat bahwa negeri kita ini adalah masih negeri yang diistimewakan oleh Allah.
Karena masih banyak orang-orang yang lisannya tak pernah lelah menyebut nama Allah. Masih diperkenankan kita untuk mensyiarkan agama kita. Memang yang berabe adalah kemudian ada oknum-oknum segelintir orang yang kerjaannya musuhin sesama muslim. Membid'ah-bid'ahkan. Itu dia yang bikin recok. Kalau kita ngelihat bahwa kita semuanya meminta kepada Allah cinta kepada negeri ini, bahwa tumpah darah kita adalah negeri ini, maka sesungguhnya kita tidak pernah berkecil hati bahwa kita punya andil bagian sebagai rakyat dengan berdoa. Dan saya yakin betul Mas Agung, kita masih tetap berpeluang menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, karena masih banyak ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang mereka membimbing kita dan terus mengingatkan, ente kudu hormat sama pemimpin, kalau salah tegur ya tegur. Kan kita masih suka ngelihat bagaimana begitu tidak tertahan mereka yang marah ketika simbol-simbol agama mereka hina. Ini satu bukti bahwa kita masih menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang langsung protes keras dengan adanya simbol Nabi Muhammad ditempatkan di tempat yang tidak layak. Dari sini kita berkesimpulan bahwa ruh Indonesia masih adalah mereka yang mengedepankan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Tetap Pancasila. Masya Allah. Kang Rasid, masih ada sisa waktu. Bisa ditegaskan karena adanya wali-wali Allah di muka bumi ini, maka bencana bisa dihindari. Terima kasih. Satu ketika Nabi Isa ada yang bertanya kepada beliau di tengah kehancuran negerinya. Ya Nabiullah Isa alaihissalam, man addabaka? Siapa yang mengajarimu? Sehingga engkau bijak mengeluarkan satu pernyataan, engkau bijak mengarahkan umat. Sedangkan kondisi negeri sedang berantakan dan hancur. Jadi punten ayat-ayat Allah tidak hanya yang tertulis, itu namanya Quranul Karim. Fis sutur dan fis sudur. Tapi ada ayat Allah yang fil kaun. Peristiwa kezaliman itu ayat. Peristiwa bencana itu ayat. Cuman harus diterjemahkan. Kata Nabi Isa alaihissalam, man addabaka, kata beliau, addabani jahil jahilu. Aku telah mengambil ibroh. Aku telah mengambil pelajaran dari orang bodoh yang melakukan kebodohannya. Aku telah mengambil pelajaran kepada orang dolim yang mengambil kedolimannya. Kalau ada satu kedoliman, ambil ibroh dari situ. Ketika melihat seorang ayah memutilasi anaknya sampai 7 potong, berita kezaliman, kan berseliweran di media massa, berseliweran di sosial media. Lantas kita share ulang, terjemahkan itu. Saya demi Allah akan meminta maaf, akan membimbing anak-anakku sampai ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa itu. Jadi punten sekali tentang ini, izin Mas Agung, Yai Syarif Mataji, punten sekali bahwa lagi-lagi izin kita dengarkan firman Allah. Ketika kondisi begini, figur kita hanya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ikutin yang mencintainya, ikutin yang mencintainya dan melaksanakan perintahnya. Sampai beliau, Allah berfirman dalam satu ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idzalamu anfusahum. Sebelumnya, wama arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Kami utus seorang nabi sebagai teladanmu, bagaimana nikahnya, bagaimana bisnisnya, bagaimana memimpinnya. Aku sudah kirim sebagai mursid untuk kalian, tinggal tiru, tinggal copy paste, tinggal ATM, amati, tiru dan lakukan itu. Namun walau annahum idzalamu anfusahum, jika ternyata mereka dolim kepada diri-dirinya, dia tidak adil, dia maksiat, dia tidak taat, ja'uka, mendatangi wahai Muhammad. Maksud mendatangi itu melaksanakan perintahnya. Aku akan ampunkan dosanya. Masya Allah. Terima kasih Kang Rasid, Kiai Syarif yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Dan insya Allah apa yang kita dengarkan tadi menjadi bahan bagi kita, terutama untuk memperbaiki kualitas keimanan kita. Dan ingatlah dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah menegaskan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kita dituntut untuk melakukan yang terbaik amalan kita. Ketika kita menyaksikan kedoliman, lakukan yang terbaik dan bukan sekedar diam walaupun kita mengingkarinya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Demikian pemirsa Damain Isaku untuk hari ini, dan jangan lewatkan Anda juga bisa menyaksikan Damain Isaku di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Zulhak dan pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian berbahagia, kita akhiri majelis mulia dengan sama berdoa. Kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu, dengan sifat pemaaf-Mu, kami memohon, kami berharap, kami mengemis, kami mengetuk pintu-Mu. Berikan keberkahan buat negeri kami. Ya Allah, berikan penjagaan-Mu buat pemimpin-pemimpin kami. Kuatkan mereka. Berikan kesabaran kepada mereka untuk memimpin kami. Ya Allah, bimbing mereka untuk terus menjadi orang-orang yang amanah. Ya Allah, selamatkan negeri kami dari segala bencana dan petaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri kan diuji dengan apa yang dimiliki. Kita hanyalah dititipi kepada Allah semua.